Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya pun. Alhamdulillah kita kedatangan tamu pada malam hari ini yang sudah saya undang, teman saya Rona Sabah, selaku Presiden Mahasiswa Universitas Tulang Bawang Lampung, sudah memenuhi undangan saya ucapkan terima kasih. Beliau ini sebelumnya pernah menjabat di DLM dan di BEM Fakultas Farmasi, ya teman-teman. Apa kabar, Pres? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah sehat, Pres. Yang penting sehat terlebih dahulu kan. Kalau nggak sehat kita nggak bisa ngapain. Kalau itu bisa mengalir kan gitu. Betul. Iya, di sini kita gini, Pres, mau melakukan bincang-bincang santai lah ya, mengenai keseharian Pres dan kegiatan-kegiatan Pres sehari-harinya. Baik, untuk terlebih dahulu Pres bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rona Sabah. Kebetulan saya kuliah di Universitas Tulang Bawang Lampung, jurusan farmasi, dan asli saya di pesisir barat. Oh, dari pesisir barat ya, Pres ya. Oh, pemuda pesisir barat nih. Kuliah di farmasi ya, jurusan farmasi. Waduh, luar biasa, menjadi presiden mahasiswa di jurusan farmasi ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Itulah suatu keajaiban kan. Gini, Pres, kita pada malam hari ini mau bincang-bincang mengenai tema mungkin lebih memilih menjadi mahasiswa kura-kura atau kupu-kupu ya pada malam hari ini. Itu tema kita, Pres ya. Baik, Pres, untuk saya bisa bertanya kepada Pres terlebih dahulu, lebih memilih menjadi mahasiswa kura-kura apa kupu-kupu, Pres, di kampus gimana? Untuk secara pribadi, saya memilih menjadi mahasiswa kura-kura. Kenapa? Karena menurut saya mahasiswa kura-kura itu relasinya lebih banyak daripada kuliah kupu-kupu. Karena kupu-kupu itu kuliah pulang hanya itu. Dan kalau kura-kura yang jelas dia mendapat relasi yang banyak, ilmu dan segala macamnya. Ya. Jadi gitu teman-teman, jadi keuntungan menjadi mahasiswa kura-kura itu menambah relasi, pengalaman, dan dapat ilmu, dan juga ada bonus juga cewek biasanya kan? Ya, itu bonus. Ya, ini apa perbedaan mahasiswa kupu-kupu dan kura-kura, Pres, yang Anda tahu gitu? Ya, perbedaannya sudah jelas. Kalau kura-kura dia kan kuliah rapat. Iya. Dan kalau kupu-kupu dia hanya kuliah ya sebatas kuliah aja. Bisa dikatakan hanya memenuhi perintah dari orang tua. Iya, hanya sekedar kuliah ya. Iya, mungkin mereka berpikir ngapain sih saya ikut organisasi? Mungkin mereka merasa bodo amat. Jadi mereka mungkin ingin wisuda tepat waktu mungkin. Ya, mungkin itu. Iya, salah alasannya. Keuntungan yang didapat menjadi mahasiswa kura-kura itu apa, Pres, yang kamu rasakan sekarang? Untuk keuntungan menjadi mahasiswa kura-kura itu ya kembali lagi yang saya katakan dari awal. Yang jelas relasi kita lebih banyak dan ilmu yang kita dapat itu juga lebih banyak dibanding di di mata kuliah. Dan pengalaman-pengalaman yang tidak terjadi di mata kuliah. Ya. Menjadi dari kuliah rapat. Iya, yaitu keuntungan menurut saya secara pribadi. Oke. Bagai ini, Pres, banyak kan mahasiswa itu merasa lelah menjadi mahasiswa kura-kura kan ketika kuliah rapat. Jadi menurut pandangan Pres itu gimana? Apakah Pres punya pandangan yang lebih menarik dari itu kan? Karena mereka merasa lelah itu tadi. Ya, mungkin itu dan awal-awal saya masuk organisasi memang itu sudah terpikir dalam benak saya. Untuk apa saya bergabung di organisasi? Karena
karena menurut saya hanya kuliah rapat menghabiskan tenaga, pikiran, dan juga uang yang jelas. Iya, pasti. Karena kita kalau mau kumpulan pasti kita entah dari mana pasti kita harus ke tempat itu. Iya, keluar lah ya pastinya kan gitu. Untuk pertanyaan kenapa banyak yang mengeluh, ya mungkin mereka belum mendalam arti sebuah organisasi. Iya. Dalam arti kalau kita sudah berorganisasi pasti kita sudah memikirkan resiko yang harus kita hadapi. Iya, Gitu. itu Pras. Kalau dia masih ada pikiran seperti itu hanya ikut-ikutan, organisasi ikut-ikutan. Karena kawannya sibuk kesana kemari dan dia hanya di rumah atau di kosan, maka dia berkecimpunganlah di sebuah organisasi. Berarti ikut-ikutan lah ya. Dalam bahasanya itu. ikut-ikutan lah. Ya, ikut-ikutan. Oke. Bagaimana cara Pres membagi waktu ketika di BEM dan ketika di dunia kerja, Pres? Misalnya sebenarnya Pres kan ada kesibukan lain kan gitu. Bagaimana cara membagi waktunya agar bisa berjalan semua kan, bisa dijalankan semua? Kalau pribadi untuk membagi waktu itu kita harus punya pendirian. Kalau kita ada agenda itu kan tidak mendadak. Dalam arti kita ada jadwal tersendiri, maka kita harus menjadwalkan jam sekian atau hari ini kita ada kegiatan. Mungkin kalau saya ya itu saya jadwalkan untuk membagi waktu saya. Jadi dijadwalkan. Iya. Oke. Apa saja kegiatan di BEMU yang sudah dijalankan selama ini ya? Untuk kegiatan selama saya di BEM Universitas ada banyak hal yang saya kerjakan. Yang pertama, kebetulan juga di Universitas Tuan Bawang Lampung itu belum bergabung di BEM Indonesia, se-Indonesia ya. BMSI ya berarti. Ya, BMSI. Dan alhamdulillah sekarang sudah tergabung di BMSI. Sebagai peserta penuh di BMSI. Di BMSI percaya. Yang kedua, alhamdulillah kemarin saya melaksanakan bukber bersama di panti asuhan. Di sebuah panti asuhan. Ya. Dan untuk agenda-agenda kecil-kecilan saya rapat dengan anggota, dengan ketua lembaga yang ada di Universitas Tuan Bawang Lampung. Oke. Jadi ya saya juga apresiasi luar biasa selama ini baru Presrona ini ya yang sudah terdaftar di BMSI ya. Ya, alhamdulillah. Selama menjadi presiden yang luar biasa, mantap Pres. Jadi kesibukan Pres sekarang apa selain kesibukan Pres sekarang? Kerja apa gimana? Selain di BEM Universitas, kebetulan saya sebagai asdos di Fakultas Farmasi sendiri. Oh, di farmasi. Ya. Itu berapa kelas Pres yang di asdos ya? Kebetulan saya mengasdos 2 mata kuliah. Yang satu mata kuliah ilmu riset, yang kedua kimia analitik. Kimia analitik, oh ya. Ya. Jadi 2 ya? Untuk seluruh angkatan 18 dan 19. Oh, itu perintah dari dosen kampus langsung apa gimana, Pres? Kalau untuk itu kan setiap semester itu pasti ada namanya pendaftaran menjadi asdos, dan saya mendaftarkan diri sebagai asdos, dan alhamdulillah saya keterima dari tahun 2017 saya
mengasdos sampai sekarang. Oh ya, jadi daftar dulu ya presiden. Iya. Daftar. Oh ya. Dengan menjadi presiden mahasiswa di UTB, apa yang Anda rasakan, Pres? Yang saya rasakan saat ini ya, yang pertama ya merasa bangga, dan selain bangga ya apa namanya, relasi-relasi yang belum kita dapat di kampus saya dapatkan dari luar, ya apa ya, sangat banyak lah. Sangat banyak ya. Berarti mungkin Pres sekarang udah menambah relasi itu presiden-presiden mahasiswa di luar UTB ya. Iya, dari Kampus-kampus presiden dari kampus-kampus yang lain dan kampus-kampus yang lebih besar dari Universitas Tulang Bawang Lampung. Oh ya, mantap, luar biasa. Itulah keuntungannya ya. Iya. Dari presiden mahasiswa enak lah, dapat Iya. relasi, dapat teman, dapat relasi, dapat ilmu, dapat pengalaman. Ya itu yang apa namanya, yang sangat penting lah. Yang sangat penting merasakan Pres ya. Bagaimana tanggapan Pres dengan mahasiswa kupu-kupu, Pres? Tanggapan Pres mengenai mahasiswa kupu-kupu gimana? Tanggapan untuk mahasiswa kupu-kupu itu ya gimana ya? Ya kita tidak bisa menyalahkan mereka tidak mau bergabung dengan organisasi karena alasan apa, itu kita nggak bisa menyalahkan itu. Ya karena ya kembali lagi apa namanya, kita bergabung di organisasi itu penuh dengan keyakinan. Iya, nggak bisa ada paksaan. Iya, berarti itu biasanya yang suka berorganisasi biasanya udah terikat dari hati nuraninya sendiri. Iya betul, dia ingin menambah wawasan, pengalaman, ilmu, relasi lah gitu kan. Iya ya, betul. Itu dulu untuk menjadi presiden mahasiswa di UTB Lampung itu atas dasar keinginan sendiri, apa yang mau dicalonkan apa gimana, Pres? Itu atas keinginan sendiri. Keinginan sendiri ya, Pres ya. Luar biasa, sehingga bisa menjadi presiden mahasiswa ya. Ya, alhamdulillah. Akhir jabatan kapan, Pres, berakhirnya? Akhir jabatan itu bulan 11. Oh, bulan 11 tahun ya. ini. Tahun ini ya, berarti kurang lebih sekitar 2 bulanan lagi ya. Sekitar 2 bulan lagi. Sekarang ya, Iya. 2 bulan lagi. Oke, jadi itu teman-teman ya, bincang-bincang saya dengan Presiden Mahasiswa Universitas Tulang Bawang Lampung. Nah, itu teman-teman, untuk menjadi mahasiswa kura-kura itu kita menambah relasi, menambah ilmu, menambah pengalaman, dan menambah saudara. Dan juga bonus itu tadi cewek, Pres ya. Ya betul. Mungkin Pres ini sekarang ini yang Pres rasakan sekarang ini menjadi presiden mahasiswa UTB itu banyak gak cewek yang deketin kamu, Pres? Jujur aja kalau masalah wanita, ya namanya kita lelaki ya. Iya betul. Ya pasti ada kan, suatu pertemuan pasti ada kita mendapatkan bahasanya itu channel lah kan. Channel cewek tadi ya. Dalam arti channel itu bukan untuk dipacarin atau di ghosting. Bukan. Dalam arti kita dalam arti kita ada minta tolong ke mereka untuk permudah gitu ketika kita di kampus yang ini yang ada urusan segala urusan bisa mempermudah lah gitu. Karena kalau kita mau mendekat sesama lelaki mungkin itu agak susah. Gitu pun perempuan juga, mereka pasti nyarinya lelaki daripada sesama perempuan. Gitu Pres ya. Oh, jadi selama pres ini menjabat sebagai presiden, banyak nggak nomor-nomor baru yang masuk, adik-adik di kampus atau teman-teman yang nanyain masalah kampus apa ini bang, nanya kan banyak mereka nanya. Kalau masalah ini coba tanya ke presnya, banyak nggak yang masuk WA atau telepon atau gimana gitu? Oh, kalau untuk itu, kalau saya pribadi ya, masalah tukar
nomor. Iya. Kalau saya sih lebih tukar-tukar nomor itu pas segala sama cewek kan. Iya, karena kan tidak semua orang yang begitu kan. Karena ya namanya kita lagi menjabat kan, lagi Iya. menjabat, ya nggak tahu siapa-siapa yang menghubungi kita, Iya. ya nanti kita terjebak di dalam situ. Iya, berarti Makanya pres- kita harus milih-milih juga Iya, gitu. berarti pres lebih memilih untuk menjaga apalah Privasi. privasi ya gitu. Oke. Kalau memang memang mau ada obrolan atau apa, itu kan ada kumpulan presiden mahasiswa itu kan ada tuh di grupnya. Ya Oh, di mungkin grup ya. lewat sana aja berkomunikasinya kan lewat, gitu. lewat grup ya sama teman-teman ya. Nah gitu. Oke. Baik, terima kasih Pres ya. Mungkin itu saja yang bisa kita lakukan pada pertanyaan-pertanyaan saya. Saya ucapkan terima kasih. Segala pertanyaan-pertanyaan saya sudah jawab. Jadi buat teman-teman atau buat adik-adik saya mahasiswa baru atau teman-teman yang masih kuliah pulang, semoga setelah mendengarkan ini bisa terbangunlah hatinya untuk bisa lebih memilih menjadi mahasiswa pura-pura. Yang penting kita bisa membagi waktu, karena karena manfaat ke depan itu pasti akan kita rasakan, pasti ada keuntungan dari menjadi mahasiswa pura-pura. Ya jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu, bukan meremehkan kalian, bukan juga, karena kita punya pilihan, kita punya prinsip, dan itu adalah pilihan dari hati nurani kita. Oke Pres, untuk mengakhiri acara kita bisa untuk melakukan closing statement di para teman-teman semua. Ya pesan saya untuk kawan-kawan yang belum bergabung di organisasi, ya tolonglah untuk memahami sebuah organisasi itu. Dan mungkin dari kawan-kawan itu kan banyak teman-temannya yang bergabung di organisasi ya. Iya. Cobalah untuk membuka lebar mata gitu. Jangan hanya di tongkrongan aja atau di kamar kosan atau kamar rumah gitu. Jadi bukalah wawasannya seluas-luasnya gitu. Jangan memperkecil lingkup sendiri, karena berkecimpungan di dalam organisasi itu banyak manfaatnya di kemudian hari. Mungkin sekarang belum terasa, tetapi untuk kedepannya kita akan merasakan sendiri. Contoh, ketika lulus kita mau kemana, kan gitu. Ya kalau kita ada sebuah organisasi, mungkin kita bisa berbagi cerita kepada satu kawan organisasi, siapa tahu bisa dia membantu. Gitu. Itu Pres ya. Ya. Oke, mungkin seperti itu Pres ya. Oke, baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.